Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Wih, ada yang curi star duluan nih, sampai bikin program curhat-curhat untuk warga Indonesia. Wis, nampak betul nih ya. Kok saya curiga ada yang ingin mengendarai amarah masyarakat. Pak, rakyat bukan butuh curhat, rakyat butuh pekerjaan, butuh makan, butuh uang. Karena sudah ada curhat Mama Dede. Realistis rakyat, bukan yang aneh-aneh. Nah, ini yang tak kalah menarik tentunya. Akhirnya yang selama ini bikin gaduh, yang selama ini bikin huru-hara, ya mungkin bisa dibilang makar, akhirnya warga ciduk dan membubarkan kelompok yang meresahkan ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, ini ada oknum-oknum yang sebenarnya sudah termasuk makar dan harus ditangkap sebenarnya. Apa sih sebenarnya mereka inginkan? Astagfirullahaladzim. Apakah Mas Hasto juga perlu kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, wakil ketua bidang. Ini salah satu kader Banteng yang waras, yang sehat akal pikiran. Alhamdulillah. Kaderisasi dan ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya, saya harap dengan hormat, Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tetapi bangsa ini sudah tenang. Kami rakyat Indonesia, saya Ini untuk masyarakat, untuk mahasiswa UI yang suka sekali demo BEM UI. Ini seharusnya yang kalian demo, yang kalian tuntut. partai yang Bukan malah mendemo yang aneh-aneh. pecat pun saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saja bisa datang. Apakah Mas Hasto juga perlu kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada ke depan atau apa ya, monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda pertanggung. Betul, katanya kesatria. Kesatria dari mana itu, Bos? Benar dan tidaknya pra peradilan Anda ditolak, ya proses pengadilan Anda ikuti. Itu Anda penasihat hukum atau pengacara atau apa, mari nanti pengadilan sudah. Mungkin kawan-kawan semua, persoalan yang tak kunjung selesai dan persoalan yang berlarut-larut kawan-kawan semua, yaitu Nih, baru mahasiswa yang benar, bukan? terkait dengan saudara Hasto Kristianto yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Politik kawan-kawan semua. Betul nggak kawan-kawan? Maka kita harus di sini untuk menantang dan
kawan-kawan semua? Betul nggak kawan-kawan? Saudara-saudara, saya tidak ingin panjang lebar di sini. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja kawan-kawan. Pak Hasto mangkir dari panggilan KPK hari ini dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Loh, kenapa Pak Hasto? Setelah kalah dalam pra-peradilan, Pak Hasto kembali dipanggil sebagai tersangka untuk kasus Harun Masiku hari ini. Tapi kenapa nggak datang Pak? Takut nggak pulang Pak? Takut udah ditahan? Nah, ternyata alasannya bukan takut ditahan. Tim hukum dari Pak Hasto ternyata mengajukan pra-peradilan kedua. Waduh, jangan sampai ya. Real, omon-omon, yang kata ngecek kesatria, tapi kita bisa menilai sendiri bagaimana sekarang. Pak, nanti ada pra-peradilan ketiga, pra-peradilan keempat, aduh. Padahal menurut gua datang aja sih Pak Hasto untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Mumpung juga Ibu Megawati sedang melaksanakan ibadah umroh. Mintalah Pak Hasto didoakan oleh Ibu Mega. Nah, kita tunggu nih respon dari KPK. Apakah akan melanjutkan dengan surat panggilan kedua atau menunggu hasil dari pra-peradilan yang kedua nih? Menurut kalian semua gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Guys, ini serius nanya nih, serius nanya. Kalau kalian jadi KPK ya, ini orang guys ya, nih minta menunda-nunda terus pemeriksaan. Kalian kabulkan nggak guys? Coba di komen kawan, di komen. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, pencet tanda plusnya guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, jadi ini guys, Pak Hasto, Sekjen Banteng meminta KPK menunda pemeriksaannya hari ini guys, hari Senin. Alasannya lucu. Alasannya lucu guys, karena beliau ini guys sedang mengajukan kembali pra-peradilan. Ya Allah, kemarin kan sudah pra-peradilan ditolak, ini ngajuin lagi. Ini seharusnya di demo, harusnya digeruduk dengan mahasiswa atau warga. Ini bahaya nih, terus bisa sampai 100 kali mungkin mengajukan pra-peradilan. Nanti ditolak, ngajuin lagi. Nanti ditolak, ngajuin lagi. Nanti nggak selesai-selesai hidup ini. Ya, udah sih. Kau penuhi aja panggilan KPK ya, kau penuhi. Terus kau hadapi status tersangkamu. Jangan menye-menye. Menunda terus. Heran aku guys. Ternak, ini yang kalian bilang wali. Masa ya wali joget-joget dengan perempuan? Banyak orang di Twitter yang bilang katanya ada insiden penghapusan sila keempat Pancasila di acaranya Gerindra. Itu fitnah sama kebencian. Makin lama tuh ngaco tuh nggak lu? Mana coba ex-Twitter sosial media yang katanya paling intelektual tapi justru malah paling depan. Memang dari kemarin bang, memang platform yang itu sumber bikin fitnah. Orang-orangnya sebenarnya bikin fitnah. Buat nyebar fitnah sama kebencian. Jadi ceritanya tuh kemarin ada acara Gerindra live streaming di YouTube. Terus pas pembacaan Pancasila, sila keempatnya itu hilang, nggak ada. Soalnya ada jam delay. Alhasil streamnya nge-lag. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nah, manusia-manusia cerdas di Twitter itu langsung pada yapping. Parah banget sih sila keempat Pancasila dihapus sama Gerindra. Emang nggak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi? Padahal video fullnya tuh ada baca Pancasila lengkap dari 1 sampai 5. Tapi sama mereka di framing kebencian. Gini ya, para manusia cerdas di Twitter kita itu emang harus kritik pemerintah. Tapi yang dikritik itu kebijakannya, bukan personal orangnya. Dan kalian itu udah bukan nyerang personal lagi. Bahkan kalian itu udah nyebar fitnah sama kebencian. Sampai sekarang kita semua itu bingung. Kalian itu emang barisan sakit hati? Emang gerombolan yang tujuannya buat pecah belah masyarakat Indonesia pakai fitnah sama
kebencian lo pada. Perlu diingat, kita itu ada di fase brainwash generation. Jadi jangan gampang percaya sama apapun, even sama media sekalipun. Di dalam pasal Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan Woi, ternak. Lihat nih. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Dua, Amin Rais dan Megawati. Saya punya tunggakan anak sekolah, dua punya anak dua, jadi dua yang telat. Semenjak ayahnya kena sakit dioperasi, jadi pembiayaan tertunda. Mas Gibran sama Bapak Prabowo dalam menjalankan tugas negara ini maju dan sukses ke depannya, dan masyarakat juga semakin jaya. Tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Jadi kebetulan ada saudara saya, coba kamu link ini ke Wapres, siapa tahu bisa membantu gitu. Ada program kayak gini dari tetangga saya dan saya coba daftar ke sini dan alhamdulillah itu disetujui. Dan ini Kalian sudah zolim, apalagi yang suka memfitnah sampai bikin gaduh, bikin huru-hara di negara ini. Bertobatlah kalian. Menurut saya sangat luar biasa. Saya baru pertama kali ini mengalami ini dan prosesnya sangat cepat. Tiba-tiba saya udah dipanggil di WA, terus setiap saya balas WA-nya dan langsung direspon, cepat direspon. Jadi sayanya mau nyoba ke sini, tahu-taunya dikasih, puji Tuhan, saya dikasih bantuan. Tunggakan semua alhamdulillah terbayarkan. Semoga yang dilaksanakan sekarang ini benar-benar dapat membantu seorang-orang seperti kami gitu ya. Kalau ada 100 ya kasih nilai 100. Ya mudah-mudahan yang memberikan rezeki ini saya terima dengan senang hati buat anak saya sekolah. Ya mudah-mudahan kami nggak bisa berkata-kata saya. Tuhan, kami semua sangat terbantulah dengan adanya program seperti ini ya. Mudah-mudahan ya bagi masyarakat Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan bisa terbantu dengan adanya program ini. Kami sangat terbantu banget dengan program ini. Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Dah, pokoknya untuk warga Indonesia harus sabar. Kata Pak Prabowo kemarin, beliau tidak mempunyai tongkat Nabi Musa. Jadi mohon bersabar. Bayangkan, negara sebesar ini dari Sabang sampai Merauke yang dengan jumlah penduduknya mencapai 270 juta jiwa, jadi tak segampang itu bos. Walaupun ini keberlanjutan. Dan tentunya kita akan tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran, melawan kezoliman-kezoliman dari para ternak sebelah. Ya memang begitulah budaya kita, budaya warga Indonesia. Tidak pernah ingin melihat proses, yang ingin dilihat hanya hasil. Jadi hanya bisa demo, protes sana sini, tidak sabaran. Terutama lagi ya budaya yang sangat mendukung para koruptor, mendukung dan membiarkan para koruptor. Itu dari Tom Lembong, dari Pak Sekjen, terus dari raja-raja kecil yang disenggol Pak Prabowo kemarin. Koruptor dibelah mati-matian, malah memprotes orang-orang yang memang benar-benar ingin membangun bangsa ini. Nah, untuk adik-adik mahasiswa seharusnya kalian kawal tuh pra-peradilan Pak Sekjen. Masa iya ditolak atau tidak diterima, kalau kata Pak Bapak 16% kan langsung mengajukan lagi. Itu sampai kapan bos? Harus sampai 1000 kali kah? Nah, ini seharusnya masyarakat ini harusnya turun tangan, harusnya menggeruduk, menuntut untuk segera mengadili Pak Sekjen. Itu kan sudah terbukti, yang tersangka-tersangka lain sudah keluar dari penjara. Mau apa lagi? Katanya kesatria. Jadi jangan sekedar omon-omon. Padahal mereka sendiri yang zolim, yang terus beralibi untuk menghindari hukum di negeri ini. Dah, saya akhiri. Tetap cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Jangan mau kita tergiring opini, narasi, hoax, ujaran kebencian dari ternak sebelah.
dan tentunya selalu dukung, selalu support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.